Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Yunus di channel Ahmad Yunus. Tentunya yang banyak memberikan pengetahuan ataupun pengalaman seputar dunia bela diri. Tentunya di sini saya akan menjelaskan secara rinci teknik ataupun tips bagaimana menghindari suatu tindak kejahatan. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sebelumnya agar kalian tidak ketinggalan info-info ataupun pengetahuan terbaru seputar dunia bela diri. Oke, langsung saja kita akan membahas suatu teknik di mana ini adalah teknik yang mungkin biasa dilakukan oleh seseorang yang intinya itu secara tidak sadar lah. Ya itu. Secara tidak sadar mereka sudah menggunakannya, tetapi di sini kita akan membahas suatu sisi lain ataupun sisi pandang lain bagi diri saya sendiri ataupun pendapat saya sendiri mengenai teknik ini. Sebenarnya teknik ini juga umum ataupun biasa dilakukan oleh orang-orang yang intinya itu terutama mereka yang merasa terganggu ketika beraktivitas dan mereka memiliki sebuah benda ini. Benda apa itu? Mungkin kalian akan bertanya-tanya mengenai benda itu. Karena ini cenderung umum ataupun ya tidak sulit untuk didapatkan. Jadi mudah ditemukan dimanapun kita berada. Terutama saya akan menjelaskan teknik ini kepada kalian yang sedang belajar ataupun di masa-masa sekolah ataupun pegawai ya ataupun kantoran lah kayak gitu. Kalian mesti sering menemukan benda ini. Benda apa itu? Buku ya. Jadi kalian semuanya anak kecil pun juga tahu kalau ini buku. Tetapi di sini saya akan menjelaskan dengan santai saja. Tentunya dengan berbagai teknik saya ajarkan. Mungkin ini pengetahuan juga bagi kalian. Sebenarnya itu konsep dari senjata buku ini sebenarnya ini bukan senjata ya. Jadi cuma peralatan ataupun kebutuhan biasa lah untuk tugas ataupun apapun lah yang bisa kalian temukan ataupun bisa kalian pelajari. Oke, lanjut saja. Sebenarnya saya akan membahas intinya kepada ilmunya yang dipelajari saya pelajari ini, itu mengenai buku ini. Kalian bisa temukan atau bisa berlatih sendiri di rumah, di masing-masing rumah. Itu saya akan menjelaskan karena sebenarnya bela diri bebas ini ya juga mengajarkan kita membela diri ya, bukan untuk bersembarang tempat ataupun berkelahi di sembarang tempat ataupun untuk melakukan tindak kejahatan. Ya tujuan dari bela diri ini buat apa gitu loh, kalau misalnya kita melakukan tindak kejahatan. Jadi namanya bukan bela diri itu. Lanjut saja, ini adalah buku. Jadi sebenarnya ada dua sisi, di mana ada sisi belakang dan sisi depan. Dan yang sebenarnya itu pada intinya orang itu lebih mengutamakan atau lebih cenderung menyerang menggunakan sisi samping ya. Jadi itu sebenarnya itu nggak masalah, tetapi sebenarnya itu tidak ada gunanya gitu loh. Karena apa? Sebenarnya sisi buku ini tidaklah sakit kalau misalnya kita memukul secara samping ini ya. Jadi begini itu sebenarnya nggak sakit. Jadi misalnya diarahkan ke kepala itu ya cukup perih-perih ada kalau misalnya keras ya itu. Tetapi sudah menggunakan samping lemah, lah itu justru malah berbahaya atau membahayakan bagi diri kita sendiri. Maka dari itu sebenarnya saya akan menjelaskan bahwasanya ini memiliki lembaran per lembar. Jadi itu nggak masalah. Jadi nggak terlalu berguna ya kalau lembarannya. Tetapi yang saya jelaskan di sini atau menjelaskan di sini itu sisi kalau misalnya kita mau menyerang atau membela diri itu pakai garisnya. Jadi sisi apa ya? Ya inilah, kalian bisa menyebutkan apa atau bisa dalam daerah kalian istilahnya apa, itu yang penting apa ya? Ya inilah sisi samping porosnya, poros.
kita menyebutnya poros ya ada. Jadi sisi poros bagi sisi lembarannya ini itu kalian bisa menggunakan ini, jadi poros ini. Karena apa? Sebenarnya kalau misalnya kita terkena poros ini, itu justru rasa dari pukulannya itu lebih mengena ataupun lebih terasa pukulannya itu. Nah, ini juga pengetahuan bagi kita semuanya. Sebenarnya pemegangan buku ini bagaimana kalau dalam istilah bela diri? Sebenarnya ada ilmunya. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment agar kalian tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari video-video bela diri bebas ini. Karena di sini kita akan membahas suatu bela diri dengan teknik apapun, dan ini juga menyangkut hukum alam juga yang tentunya bisa kita pelajari dan kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari, terutama di dalam keadaan mendesak. Oke ya, jadi kalau misalnya kita memiliki buku ataupun ketika kita membawa buku di keadaan apapun, misalnya kita pulang kerja ataupun di kantor apapun lah itu, tentunya kita jangan lupa untuk selalu membawa buku ya. Jadi ya bukan membawa buku harus mengambil di tas, itu bukan. Jadi kalau misalnya kita sewaktu membawa buku, nah ini bisa diaplikasikan. Terus ini juga bermanfaat bagi kalian juga yang masih belajar ataupun SMA atau kuliah ya, gitu. Kan banyak yang bawa buku, terutama ini juga berlaku bagi perempuan juga, karena perempuan itu sering menggunakan buku ya. Ini membawa buku dalam arti di tas yang kecil itu. Nah itu kan mesti ada. Nah itu bisa digunakan buat senjata juga. Cara memegangnya itu bagaimana? Jadi seperti permainan tenis itu ya. Jadi tenis meja, nah itu bukan tenis yang besar itu, tapi tenis meja yang kecil. Namanya apa? Pemukul ya, itu bat ya. Jadi seperti ini, tetapi jangan sampai pucuk, tetapi ya jangan terlalu besar juga. Jadi jangan terlalu segini. Dan usahakan kalau misalnya kalian mau membela diri ketika keadaan besar, itu usahakan pakai porosnya kalau menyerang. Dan ini adalah saya akan membagikan seluruhnya apa yang saya pelajari dari hukum alam. Itu sebenarnya kalau kita menyerang dengan sisi yang lebih lebar, itu sebenarnya serangannya itu gak terasa. Walaupun ada rasa perih, tetapi tidak itu fatal untuk menumbangkan ataupun menguasai gerak-gerik lawan. Itu tentunya yang pertama. Terus yang kedua apa? Usahakan menyerangnya itu di bagian yang agak vital. Jadi jangan terlalu vital karena ya misalnya vital itu dalam arti penting ya. Jadi organ penting ya, itu misalnya kita menyerang dengan buku ini di organ mata, itu bisa jadi ya. Tetapi jangan sampai untuk itu kalau misalnya yang memperlakukan teman kita dan itu tidak begitu penting untuk diri kita ya. Ini kalau misalnya kita direndahkan ataupun dicaci, itu biasa kita jangan melawan dulu. Kalau misalnya mereka sudah menggunakan pisau atau senjata tajam lainnya untuk mengecam kita, nah itu kita boleh melawan dengan cara apa? Diarahkan ke organ vital, jadi organ penting ya, ini gitu. Seperti saya sebutkan ya, saya sebutkan saja. Yang pertama mata, yang kedua leher juga bisa. Jadi jangan sampai sisi yang lebar ya. Saya peringatkan sekali lagi, jangan seperti ini ataupun jangan seperti ini. Itu cenderung tidak melukai ya. Kalau dia berniat melukai kita, jadi kita jangan seperti orang yang dizalimi ya gitu. Jadi kita harus berusaha selama kita berada di jalan yang benar. Maka dari itu yang pertama organ mata segini ya. Yang kedua leher juga bisa.
Terus yang ketiga, mulut ataupun sendi gini, yang sendi apa, rahang ini ya, tapi pakai yang porosnya ini. Terus yang ketiga, bisa kalian di organ yang bawah. Terus yang keempat, itu kalau misalnya dilakukan itu sangat bisa, intinya itu bisa digunakan untuk membela diri. Jadi buku ini juga bermanfaat untuk membela diri, walaupun di dalam bela diri apapun itu tidak maksudnya tidak digunakan secara utama. Nah itu, tapi itu berguna bagi bela diri bebas ini. Dan saya sarankan sekali lagi, jangan sampai kalian menyerang ataupun membela diri dengan buku ini ya. Dalam arti menyerang secara bebas. Jadi bebas di sini itu bebas dalam senjata ataupun teknik apapun itu bebas. Tapi dalam arti tidak bebas di sembarang tempat lah ya. Dalam serangan itu sembarang tempat itu jangan, karena itu berakibat fatal juga. Yang tidak boleh dilakukan selama membela diri menggunakan buku itu, yang pertama otot sini, lengan ya. Terus tangan jangan. Ya memukul di bagian lengan ataupun tangan itu jangan, karena cenderung itu tidak sampai melukai secara parah. Kemudian dada itu sebenarnya juga nggak terlalu fatal ya itu ya. Akibatnya itu juga biasa saja, karena orang yang lebih besar ataupun badannya lebih besar itu cenderung lebih kuat daripada kita, daripada buku ini juga. Misalnya walaupun bukunya besar, tetapi kalau misalnya sasarannya salah ya sama saja, begitu loh. Kemudian di area punggung, punggung itu juga sama saja. Misalnya kita di gini kan, itu nggak terlalu efek gitu ya, jadi nggak terlalu berakibat parah juga. Itu saja ya, mungkin penjelasan dari saya tentang apa sih manfaat buku di bidang bela diri yang tidak dijelaskan di bela diri apapun, ataupun yang belum dijelaskan di bela diri apapun. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan tulis di kolom komen apa yang sekiranya bisa ditanyakan, ataupun saran untuk video-video terbaru juga saya persilahkan. Oke, selalu salam bela diri dan salam semangat.